Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farezi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang melakukan penaklukan terhadap Asia Tenggara. Memasuki Nusantara, Jepang memberikan bantuan kepada penduduk, yaitu faksi Sumatera untuk melakukan revolusi dan seragam kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda yang sebelumnya sudah diduduki oleh Nazim Jerman pada awal Perang Dunia II akhirnya kalah dan memutuskan untuk menyerah. Dengan demikian, pada tahun inilah Jepang mulai melakukan penjajahan di Indonesia. 3,5 tahun berikutnya, penjajahan Jepang berakhir, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari di banyaknya proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa di Indonesia. Kekuasaan Jepang di Indonesia. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta menduduki industrinya. Jawa dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan berhasil menduduki Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang dan gembira karena berpikiran Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia di belenggu penjajahan kolonial Belanda. Pada awal penggerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan memagungkan sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahnya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Jepang pun terlihat seolah-olah memihak pada kepentingan bangsa Indonesia untuk mengaruhi masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang. Maka Jepang melakukan berbagai cara, antara bendera merah putih diizinkan berkibar, lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan, bangsa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar, mendirikan berbagai organisasi. Selain upaya-upaya berlaku manis, Jepang juga membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Organisasi-organisasi tersebut antara lainnya: 1. Gerakan 3A merupakan organisasi pertama yang didirikan Jepang pada 29 April 1942 yang dipimpin oleh Muhammad Samsudin. 2. Majelis Islam Al-Indonesia atau Majelis Surya Muslim Indonesia.
Masumi dibentuk pada 22 November 1943 di bawah pimpinan Kiai Hasyim Asy'ari, menjadi organisasi Islam yang didirikan oleh Jepang. Putra Pusat Tenaga Rakyat didirikan pada 1 Maret 1942. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Profesor Soekarno dan Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. 4. Jawa Hokaki, Himpunan Kebaikan Jawa, didirikan pada 8 Januari 1944. Organisasi ini dipimpin oleh pejabat-pejabat Jepang. Pada Gerak 3A dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, tetapi gerakan 3A hanya bertahan sementara. Penyebabnya adalah kekurangan simpati masyarakat Indonesia terhadap gerakan itu. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerja sama yang menarik, yaitu membahaskan pemimpinan Indonesia yang ditahan Belanda seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengalaman dan penjajahan Jepang di Indonesia sangat beragam, tergantung di mana penduduk itu tinggal dan bagaimana status sosial orang tersebut. Jika tinggal di daerah kepentingan dalam perang, akan mendapatkan siksaan yang wanita akan dijadikan budak seks, penahanan liar atau sembarangan memberikan hukuman mati, hingga kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda adalah sasaran utama dalam penguasaan Jepang. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dan pasaran bagi barang-barang industrinya. Mereka dapat memenuhi industri dengan pengolahan tanah atau daerah jajahan itu. Demikianlah jasa 7 kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia. Mereka ingin menambahkan kekuasaannya dengan kata lain untuk menjajah Indonesia. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Cara-cara yang mereka lakukan adalah mengadakan romusha. Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan rosmuha ada tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah pendukung Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal ketika menjalankan romusha karena umumnya mereka mendekati kelaparan dan berbagai penyakit. Para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Hewan dipelihara penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Selain itu, Jepang melakukan sistem kerja paksa atau romusha untuk membangun jalan, jembatan, dan lapangan udara. Mereka tidak hanya dipekerjakan di dalam negara, tetapi juga dikirim ke Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Mereka bekerja tanpa upah dan tanpa makanan yang cukup. Meskipun Jepang hanya berkuasa selama 3,5 tahun di Indonesia, namun beban pemerintah yang disarankan penduduk Indonesia sepertinya dijajahi ratusan tahun. Pada tahun 1943, Jepang memerlukan tambahan tentara untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan sekutu. Karena tentara Jepang sendiri melalui terdesak. Hal tersebut mendorong Jepang untuk memberikan latihan kemiliteran
Jepang terhadap organisasi kemiliteran yang telah dibentuk akan dapat membantukan Jepang melawan sekutu. Organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang diantaranya sebagai berikut. Menyerah Jepang pada sekutu. Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Jepang pada 6 Agustus 1945. Berikutnya pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan pengoboman lanjut di kota Nagasaki. Jepang menggambarkan bahwa pasukan berada di ambang kekalahan. Jepang kemudian berjanji akan segera menghadirkan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Setelah mendengar kabar menyerah Jepang, golongan muda Indonesia segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia telah melakukan persidangan BPUPKI, Badan Bentuk Jepang, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hanya pernyataan proklamasi saja yang belum dilakukan. Bahkan pada 16 Agustus 1945, PPKI panitia yang melanjutkan tugas BPUPKI mengagalkan persidangan karena adanya desakan dari golongan muda untuk segera merdekakan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, setelah melewati peristiwa-peristiwa bersejarah demi mencapai kemerdekaan, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, berakhirlah penjajah Jepang di Indonesia. Sekianlah